Uang panai dan air mata bahagia. Rudi, pemuda Batak, 27 tahun, wajah lelah namun mata penuh harapan, keteguhan, keberanian luar biasa. Ada sedikit kegugupan karena melamar wanita yang belum pernah diajak bicara. Mengenakan kemeja batik sederhana dengan lengan pendek. Aisyah, gadis Bugis, 25 tahun, ekspresinya campur terkejut, malu, bingung, rindu, dan akhirnya lega, serta cinta. Memakai baju kurung katun. Daeng Hasan, ayah Aisyah, berusia sekitar 50-an, berwibawa, wajahnya yang tegas, skeptis di awal karena situasi yang tak biasa. Namun, tetap menjunjung adat, mengenakan kemeja polos berwarna terang. Pada tangan Aisyah yang menarik tangannya dari genggaman Rudi, ada sedikit ekspresi terkejut dan canggung di wajahnya Aisyah. Kamera perlahan melebar untuk memperlihatkan Rudi dan Aisyah duduk berhadapan. Daeng Hasan duduk sedikit terpisah bersandar pada dinding, membaca koran, namun matanya sesekali melirik ke arah mereka. Ada suasana tegang dan canggung yang berbeda dari sebelumnya. Aisyah, suaranya pelan, sedikit terbata, menatap Rudi dengan campuran bingung dan malu. Rudi, kau benar-benar datang ke sini. Aku tidak menyangka. Aku pikir. Ia melirik Daeng Hasan, lalu kembali menatap Rudi. Maksudku, kita... Rudi pun mengusap tangannya Aisyah dengan lembut. Senyum tipis yang gugup. Ada jejak aksen Batak samar menata mata Aisyah dalam-dalam. Boru, aku tahu ini mungkin mengejutkanmu, tapi aku sudah berjanji pada diriku sendiri, kalau aku sudah siap, aku akan datang, aku harus datang. Aisyah bingung menunduk. Siap, tapi kita bahkan belum pernah bicara langsung. Rudi, kita hanya... Ia melirik Daeng Hasan lagi, sangat malu. Hanya tahu satu sama lain dari jauh saat di Jakarta dulu. Rudi menarik napas dalam, memantapkan diri, suaranya sedikit meninggi. Itulah maksud kedatanganku ke sini. Pak Daeng, Aisyah, saya ingin melamar Aisyah. Pak, saya ingin menjadikannya dia istri saya. Daeng Hasan melipat korannya dengan suara tajam, meletakkannya wajahnya lurus, menatap Rudi dengan tatapan yang sangat menyelidik dan skeptis.
melamar. Ia menatap Aisyah lalu kembali ke Rudi. Ada nada tak percaya. Rudi, benar yang dikatakan Aisyah? Kalian ini kenal dari mana? Sepengetahuan Bapak, Aisyah tidak pernah cerita dia punya teman spesial di perantauan. Apalagi sampai mau melamar. Kenapa kau berani sekali? Kau ini dari suku Batak, bukan dari sini. Kenapa tiba-tiba datang jauh-jauh untuk ini? Rudi gugup membetulkan posisi duduk, menatap Daeng Hasan langsung. Maaf, Pak. Saya tahu ini mungkin tidak lazim, tapi saya pernah melihat Aisyah di Jakarta, Pak. Aisyah terkejut menatap Rudi. Melihat? Kapan? Rudi menatap Aisyah. Suaranya melembut, ada rona merah di pipinya. Beberapa kali, Syah. Dulu, saat aku masih jadi kuli bangunan, aku sering lewat di depan tempat kerjamu. Kau ingat toko buku tempatmu bekerja? Montase Rudi yang lusuh dan berkeringat berdiri agak jauh memandang Aisyah yang sibuk di toko buku tersenyum pada pelanggan. Rudi tersenyum tipis, tapi ada kesedihan karena perbedaan dunia mereka. Aku selalu melihatmu dari seberang jalan. Kau selalu terlihat bingung, begitu tenang, begitu pintar, dan begitu cantik. Aisyah, wajahnya merona merah, menunduk malu, tapi ada sedikit senyum tipis. Aku tidak tahu, Rudi melanjutkan menatap Daeng Hasan. Saya tahu ini terdengar aneh, Pak, tapi saya jatuh cinta dalam diam. Pak, setiap hari saya bekerja keras. Saya selalu membayangkan wajahnya Aisyah. Dia seperti cahaya di tengah kerasnya Jakarta. Saya tahu saya ini orang Batak, Pak, dan Bapak orang Bugis. Tapi cinta itu tidak memilih suku, Pak. Dan keberanian orang Batak itu ya seperti ini, Pak. Kalau sudah yakin, langsung datang. Daeng Hasan menyeringai sinis, menggelengkan kepala perlahan. Cinta dalam diam? Cerita macam apa itu? Ini bukan sinetron, Rudi. Ini hidup. Ini adat. Bapak dengar di suku kalian juga ada adatnya, ya? Sinamot.
Apa ini sama aja dengan main-main? Rudy menghela napas serius. Tidak, Pak. Sama sekali tidak main-main. Saya tidak pernah main-main soal ini. Di suku kami, sinamot itu juga sangat penting. Tapi ini bukan tentang membandingkan adat, Pak. Ini tentang hati saya. Sejak saya melihat Aisyah, saya tahu dialah wanita yang saya inginkan menjadi istri saya. Saya janji saya akan belajar adat Bugis, Pak, seperti saya belajar di hidup di perantauan. Aisyah mengangkat kepala menatap Rudy. Matanya berkaca-kaca karena terharu mendengar pengakuan Rudy. Daeng Hasan menatap Aisyah, lalu kembali ke Rudy. Nadanya lebih serius. Baiklah, niatmu itu bagus. Rudy, Aisyah ini anak bapak satu-satunya. Bapak tahu kau ini lelaki pekerja keras. Jujur, itu bapak akui. Tapi datang melamar anak bapak hanya karena melihat dari jauh. Ini perlu pembuktian yang jauh lebih besar. Rudy mengangguk cepat. Saya siap membuktikannya, Pak. Daeng Hasan, tentu saja. Tapi kau tahu, Rudy, adat itu bukan main-main. Apalagi untuk anak gadis bapak. Dia ini keturunan bangsawan, berpendidikan, bukan sembarangan. Rudy, iya, Pak, saya mengerti. Daeng Hasan, untuk meminang Aisyah, ada beberapa hal yang harus kau penuhi selain mahar syar'i. Tentu saja ada uang panai. Ini bukan soal beli anak, Rudy. Ini soal penghargaan, soal martabat keluarga, dan juga soal keseriusanmu pada anak bapak. Apalagi kau datang dari jauh dengan alasan yang ia menjeda memandang Aisyah dengan ekspresi tidak percaya yang sedikit jenaka. Sangat romantis. Rudy dengan gugup yang kembali menelan ludah. Berapa, Pak? Berapa yang harus saya siapkan? Saya akan berusaha sekuat tenaga demi Aisyah. Saya akan berjuang. Daeng Hasan, untuk Aisyah yang insya Allah bergelar sarjana hukum dan dari keluarga terpandang, menjeda menatap mata Rudy lekat-lekat. Uang panainya
10. Rudi mengerutkan dahi, bingung, lalu senyum kaku. 10 apa, Pak? 10 juta? Atau 10 karung besar, Pak? Mencoba melucu, tapi langsung menyesal melihat wajah Daeng Hasan yang datar. Atau 10 babi, Pak? Ia langsung menutup mulutnya, menyadari kesalahannya. Aisyah di sampingnya terdesak menahan tawa, bercampur malu. Aisyah menggelengkan kepala pada Rudi, menahan senyum dan malu. Rudi, jangan sebut itu di sini. Daeng Hasan tanpa ekspresi, tapi matanya berkedip tipis, menahan geli. 10 juta jadi 100 juta. Suasana hening dan canggung. Rudi terdiam, matanya membelalak, seolah baru saja dihantam palu godam. Aisyah, meskipun malu dengan ucapan Rudi, kini terdiam karena angka yang disebutkan ayahnya. Rudi gagap, suaranya tercekat. 100 juta, Pak. Untuk yang hanya saya lihat dari jauh. Daeng Hasan tenang, ada nada menantang. Betul. Kenapa?
Ada masalah? Atau kau mau menyerah sekarang? Ini bukan hanya soal uang, Rudy. Ini soal keberanianmu. Bukankah kau bilang cinta itu tidak memilih suku? Sekarang buktikan. Rudy menatap Daeng Hasan, lalu melirik Aisyah. Ada tekad yang kembali membara di matanya. 100 juta itu uang yang sangat banyak, Pak. Tabungan saya bahkan tidak sampai 1/10-nya. Tapi saya tidak akan menyerah, Pak. Saya janji. Daeng Hasan, kalau begitu, berusahalah. Kau lelaki, bukan? Kalau memang serius, kau pasti bisa. Bapak beri waktu. Aisyah mendekat lembut. Ayah, Rudy sudah bekerja keras selama ini. Dia sudah berani datang sejauh ini hanya untukku. Daeng Hasan menatap Aisyah. Justru itu, ini ujian untuknya. Seberapa besar dia menginginkanmu, seberapa besar dia siap berjuang untukmu. Rudy mengambil napas dalam-dalam, berusaha tenang, memantapkan diri. Baik, Pak. Saya mengerti. Saya akan berusaha. Saya akan mencari jalan. Saya akan membuktikan kepada Bapak dan kepada Aisyah bahwa saya tidak main-main. Panasnya kota ini jauh lebih terik dari ladang di kampungku, Pak, dan lebih panas dari kobaran api di Toba. Tapi aku tak boleh menyerah. Setiap kali lelah, aku ingat senyum Aisyah di toko buku itu. Gadis yang membuatku nekat datang kemari. Aku tidur di emperan toko, Pak. Dinginnya menembus tulang. Aku memandang langit, mencari bintang. Syah, kamu di mana?
Apa kau tahu, aku berjuang untukmu? Aku rindu sekali pada seseorang yang bahkan belum pernah kuajak bicara. Aku mencoba jadi pelayan Syah. Kacau balau di awal, pecah piring sudah jadi kebiasaan. Tapi manajer itu galak, Syah, seperti guru ngaji zaman opungku. Aku harus belajar. Aku harus bisa demi 100 juta, demi gadis Bugis yang membuatku berani gila-gilaan. Daeng Hasan mengangguk-ngangguk. Saat Rudi selesai berbicara, raut wajahnya kini sedikit lebih lunak. Meski masih ada ketegasan, Aisyah menatap Rudi dengan mata berkaca-kaca, penuh kekaguman dan cinta yang mendalam. Aisyah, suaranya bergetar. Aku tidak menyangka kau melewati semua itu sendirian, Rudi. Dan itu semua karena aku, yang bahkan kau tidak kenal. Rudi menggenggam tangan Aisyah erat, matanya tulus. Karena kau, Syah, kau adalah alasanku. Meskipun kita tidak pernah bicara, aku tahu hatiku memilihmu. Setiap kesulitan itu rasanya jadi ujian untuk seberapa besar aku menginginkanmu. Daeng Hasan mendehem, menatap Rudi lekat. Jadi, setelah semua cerita perjuanganmu itu, Rudi, sudah terkumpul berapa? Jangan berbelit-belit. Bapak tahu kalian orang Batak itu pandai bicara. Bisa membuat cerita jadi panjang dan menyentuh. Rudi mengambil napas panjang, menatap Daeng Hasan lurus-lurus. Ada keraguan namun juga tekad. Baik, Pak. Setelah 2 tahun lebih saya berjuang dengan segala jerih payah, dengan semua keringat dan air mata, saya berhasil mengumpulkan. Ia menelan ludah. Suaranya sedikit tercekat. Rp75 juta, Pak. Pada ekspresi Daeng Hasan, wajahnya datar, tidak ada reaksi. Lalu ke Aisyah, matanya membesar, penuh harap dan cemas.
Kembali ke Rudy, ia menunggu keputusan dengan jantung berdebar. Daeng Hasan perlahan, nadanya, suaranya sangat tenang tapi berat. 75 juta. Bapak minta 100, kau bawa 75. Jadi kurang berapa? Rudy. Rudy lesu, menunduk sedikit. Kurang 25 juta, Pak. Saya tahu itu masih banyak. Saya tahu saya belum memenuhi permintaan Bapak. Tapi ini hasil usaha saya yang paling maksimal, Pak. Saya sudah berusaha semampu saya, Pak. Saya janji setelah menikah nanti saya akan bekerja lebih keras lagi untuk melunasi kekurangannya. Saya tidak akan pernah menyusahkan Aisyah. Saya bersumpah, Pak,
demi harga diri saya sebagai lelaki Batak. Aisyah, cepat, suaranya memohon menatap ayahnya. Ayah, jangan begitu. Ayah, Rudi sudah sangat berjuang. Dia sudah berani datang ke sini untukku. Padahal kami bahkan tidak bicara. Dia sudah membuktikan ketulusannya. Dia bahkan tidak peduli dia orang Batak dan kita Bugis. Dia tetap berjuang. Cinta kami lebih besar dari uang, ayah.
Daeng Hasan mengangkat tangan nada sedikit lebih tinggi, menatap Aisyah. Diam dulu, Aisyah. Ini urusan lelaki. Ia kembali menatap Rudy. Rudy, Bapak tahu bagaimana sulitnya mencari uang di kota. Bapak juga pernah merantau. 75 juta itu bagi orang sepertimu itu bukan jumlah yang sedikit. Itu hasil darah dan keringat. Bapak tahu. Bapak lihat matamu. Ada kejujuran di sana. Tapi, Rudy, Bapak juga punya martabat. Bapak juga punya adat yang harus dijunjung. Bagaimana nanti kata orang? Anak gadis Daeng Hasan, uang panainya kurang dari yang diminta. Apalagi sama orang. Ia melirik Rudy sedikit menjeda. Yang tidak sekampung. Dan bahkan belum pernah bicara dengan anakku sebelumnya. Itu akan menjadi bahan gunjingan seumur hidup. Rudy, keputusan terlihat jelas di wajahnya. Ia menunduk dalam, bahunya merosot. Saya benar-benar
tidak tahu harus berbuat apa lagi. Pak, saya sudah habis-habisan. Apa ini berarti saya tidak bisa menikah dengan Aisyah? Apakah karena saya Batak, Pak? Apakah ada masalah dengan itu, Pak? Padahal opung saya di sana sudah berjanji akan merestui hubungan ini, Pak. Aing Hasan menghela napas panjang. Wajahnya sedikit melunak. Ia menatap Aisyah yang kini menangis terisak, lalu kembali kepada Rudi. Kau tahu, Rudi? Sejak kau pergi, Aisyah ini tidak pernah senyum selebar biasanya. Bapak tahu dia merindukanmu. Dia sering duduk melamun di jendela ibu. Ia sedikit melirik ke arah dapur, seolah ibunya Aisyah mendengar. Juga sering menasihati bapak tentang bagaimana melihat keseriusanmu itu bukan hanya dari uang, tapi dari usahamu, dari niatmu, dan dari bagaimana kau menjaga anak bapak dari jauh.
meskipun ia menghela napas. Kalian tidak pernah bicara. Rudy menatap Aisyah, lalu Daeng Hasan penuh harap. Suaranya sedikit serak. Jadi, apa yang harus saya lakukan, Pak? Apakah saya harus kembali merantau sampai uang itu terkumpul 100 juta? Mungkin saya akan jadi tua di sana. Dan Aisyah sudah tidak lagi. Daeng Hasan menyela, sedikit tersenyum tipis. Kali ini senyum hangat dan tulus. Nada suaranya melembut. Tidak perlu. Bapak sudah tua. Tidak suka menunggu terlalu lama. Lagi pula, Bapak sudah capek dengar Aisyah menangis tiap malam. Apalagi menangis karena si anak Batak ini yang berani datang tanpa permisi dulu. Rudy dan Aisyah saling pandang, bingung sekaligus harapan cemas. Ada keheningan singkat yang penuh makna. Daeng Hasan mengambil amplop berisi uang di meja. Lalu meletakkannya di hadapan Rudy, mendorong sedikit. Uang ini Bapak terima. Rudy terkejut. Matanya membelalak. Ia menatap amplop, lalu wajah ke Daeng Hasan
Benarkah, Pak? Bapak terima? Ia hampir tidak percaya. Ada keraguan samar. Aisyah terkesiap memandang ayahnya, tak percaya. Air mata mengalir deras. Ayah, sungguh? Ayah benar-benar menerima? Daeng Hasan menatap Rudi. Senyumnya sedikit melebar, tapi ada syaratnya. Rudi cepat langsung tegap duduk. Syarat apa, Pak? Apapun, saya siap. Apapun, demi Aisyah dan demi Bapak. Demi keluarga ini. Horas! Daeng Hasan melihat ke arah Aisyah, lalu ke Rudi. Nadanya kembali bercanda namun serius. Syaratnya, setelah menikah nanti, kau harus janji akan selalu membahagiakan Aisyah. Tidak boleh kurang sedikit pun. Kau harus menjaganya lebih dari Bapak menjaganya selama ini. Selama ini, kau harus menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab itu. Nomor 1 dan Daeng Hasan menyeringai, matanya berbinar rumor. Kalau ada rezeki lebih, kau traktir Bapak kopi sepuasnya. Yang enak bukan yang seperti air keran itu. Dan jangan lupa, nanti Bapak mau dengar kau nyanyi lagu Batak di pesta pernikahanmu. Rudi, jangan sampai fals. Jangan malu-malu. Rudi terharu, suara bergetar. Ia mencoba menahan tangis namun gagal. Air matanya membasahi pipinya. Bapak, saya janji, Pak, saya akan bahagiakan Aisyah seumur hidup saya. Saya bersumpah, Pak. Dan kopi, saya akan belikan Bapak 1 kebun kopi kalau perlu. Bukan air keran. Saya bersumpah, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Hormat saya, Pak. Saya akan belajar lagu Bugis juga, Pak. Saya akan nyanyikan. Daeng Hasan tersenyum mengelus rambut Aisyah. Sudah. Jangan cengeng begitu. Memangnya Bapak menyuruhmu loncat dari jembatan merah. Sekarang sudah siap untuk menikah? Siap,